Bergaul dengan Allah itu bergaul dengan seorang pribadi yang nyata. Tuhan kita tidak samar, meskipun tidak kelihatan. Ada banyak hal yang tidak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Oksigen contohnya. Bluetooth kita bisa menangkap sesuatu yang nggak nyata, tapi keluarnya nyata itu suara waktu kita dengarkan lagu. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita baca dulu firman Tuhan yang menjadi ayat emas kita, Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca dengan suara keras bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jenderal-jenderal iman ini melihat sesuatu, dan hari ini lewat biografi mereka kita dibantu untuk melihatnya. Iman mereka tiada duanya. Tuhan pakai orang biasa dengan cara yang heran. Cerita mereka bukan supaya menjadi monumen, tapi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan masih memakai seseorang hari ini. Dan saya berdoa Tuhan memakai kita semua, Anda dan saya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mereka punya iman itu tulus, genuine. Mereka punya iman tutulen. Meskipun dalam biografi mereka, sebagian berhasil, sebagian jatuh. Tapi mereka berusaha. Satu hal yang membuat saya mengagumi semua tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh kebangunan rohani ini adalah mereka bukan orang yang mau hidup nyaman. Mereka tahu bahwa mereka punya tujuan itu dari Tuhan. Mereka punya dasar yang kita hari ini bisa pelajari. Sekalipun bangunannya pun rusak, fondasi yang Tuhan taruh itu kekal. Itu yang membuat saya itu rasa aman melayani Tuhan. Trial error itu ada. Tapi hari ini kita boleh beroleh hikmat. Hikmat diperoleh oleh orang-orang yang mau belajar di kehidupan orang lain. Supaya kita jangan mengulangi kesalahan mereka. Kita boleh mengulangi kebenaran mereka. Kita boleh mengulangi iman mereka. Dan dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kerajaan Tuhan itu tidak kelihatan. Dan Tuhan juga gak kelihatan. Kalau kita mau benar-benar berkenan pada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus beriman. Jadi hari ini saya bahas dulu Henok, nanti baru Rasul Iman bernama Smith Wigglesworth. Kita baca dulu ayat-ayat tambahannya, Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Ibrani 11 ini penuh dengan tokoh-tokoh di perjanjian lama. Ibrani 11 ayat 5 dan 6 bicara soal Henok, begini firman Tuhan. Karena iman Henok terangkat. Ingatlah, imanlah yang membuatmu beda. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Khusus bagi Henok, ini mungkin tidak terulang lagi, tidak akan terulang dalam kehidupan orang lain. Tapi prinsip yang kita bisa dapat adalah untuk kita mengalami the uplifting hand of God atau tangan Tuhan yang benar-benar mengangkat kita, butuh iman. Iman itu akses masuknya, kunci kartunya untuk kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Roma 5 juga berkata, by faith, faith is the entrance to grace. Iman adalah jalan masuk ke kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah pemberian yang seharusnya tidak kau terima. Karena kau tidak layak menerimanya, tapi terjadi karena janji. Iman, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Ada dua tokoh di Alkitab sih yang tidak pernah mati lalu langsung masuk ke sorga. Yang satu Henok, satu Elia. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Gak bisa. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Banyak orang Kristen itu jadi orang Kristen yang nominal. Orang Kristen yang biasa. Saya gak berkata bahwa iman itu selalu bertemu dengan mujizat, ya enggak. Kadang-kadang karena iman orang itu menderita. Tapi iman itu harus ada. Kalau anak manusia datang ke dunia, yaitu Yesus, adakah dia menemukan iman? Yesus menjelaskan tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan sebagainya. Banyak orang Kristen hari ini itu yang hanya masuk gereja. He never had faith with God. Tidak pernah punya iman. Jadi pikirannya itu dangkal di level manusia.
Urusan-urusan agama, antara hubungan antara sesama orang Kristen, antara hamba Tuhan dan sebagainya, berkutat di situ terus. Dia nggak pernah mendengar suara Roh Kudus. Banyak orang approach pelayanan itu hanya sebagai satu program atau hanya sebagai sebuah aktivitas amal. Tapi kita nggak pernah mencari Tuhan lebih. Nggak ada kerinduan to really seek God. Nggak pernah ada kesadaran bahwa God really exist. Tuhan itu sungguh ada loh. Dia itu beneran ada. Dan dia itu gak jauh. Dia itu ada di hidupmu dan ada di gereja ini. Kerinduan saya sebagai gembala sidang adalah you seek God. Anda mencari Tuhan. I seek God. Saya mencari Tuhan. Semua yang lainnya itu fasilitas yang diberikan. Tapi kalau hati tidak haus dan lapar, ya kita tidak akan bertemu dengan Dia yang tidak kelihatan. Bertemu dengan Tuhan itu apakah harus merasa sesuatu tangannya bergetar? Itu manifestasi, boleh terjadi. Gak terjadi juga gak apa-apa. Tapi hatinya mana? Tapi tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dia gak punya suatu pergumulan nyata dengan Tuhan. Masuk gereja juga cuman pikirannya, oke, aku rasa di gereja ini aja. Kenapa? Ya karena nyaman ya, tempat duduknya enak dan juga jam ibadahnya pas. Dekat rumah. Karena anakku kebaktian di sini. Tapi gak pernah sungguh-sungguh cari Tuhan. Henok gak gitu. Meskipun dia punya bibit bobot bebek, dia itu sudah punya bakat. Ya, atas itu, ya, dia belum jauh kan dari zaman Adam dan Hawa. Dan juga Henok itu cari Tuhan di zamannya. Dan barang siapa berpaling pada Allah, dia harus percaya kalau Allah itu ada. Dan Allah itu beri upah. Tuhan itu kasih upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Beda lalang dan gandum itu bukan beda moralitasnya dulu atau beda kekudusannya. Tetapi itu iya, pasti itu jadi buah. Cepat lambat orang akan tahu spirit apa yang ada di dalammu. Tapi lalang dan gandum itu adalah dua macam orang Kristen. Yang satu orang Kristen yang hanya Kristen doang. Yang satu orang Kristen yang sungguh-sungguh karena dia mau kenal Tuhan. Itu beda. Beda. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kita tidak tersesat di lautan manusia. Gereja kecil juga banyak yang tersesat. Gereja besar juga bisa tersesat. Karena menjadi jemaat itu adalah pilihan hati. Karena mencari Tuhan, karena kita itu pada akhirnya, pada pangkal dan akhirnya, ujungnya, kita semuanya adalah jemaat Tuhan. Do you belong to Him? Do you seek Him? Apakah Anda mencari Tuhan? Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus benar-benar percaya. Kita belajar mengenalnya. Ada kerinduan untuk mengalami Tuhan. Penting loh ini. Bukan berarti kalau kita bergantung pada pengalaman. Oh kalau nggak kita alami berarti itu bukan kebenaran. Nah gitu kan celaka. Kita nggak ngalami sesuatu berarti nggak benar kata Alkitab itu. Siapa nurut siapa ya? Kita yang nurut Alkitab, bukan Alkitab yang harus mengikuti agenda kita. Tapi yang dimaksud dengan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Dan barang siapa berpaling pada Allah, dia harus percaya Allah ada. Itu artinya kita sungguh-sungguh rindu ngalami Tuhan di hidup ini. Rindu banget kita ngalami Tuhan. Lord, I want to know you. Aku mau mengalami Tuhan. Dan Henok itu punya hubungan, relationship with God. Dari hubungan atau relationship bertambah menjadi friendship. Menjadi sahabat, menjadi teman. Dari friendship bertambah menjadi partnership, menjadi mitra. Sehingga seolah-olah Roh Kudus itu adalah mitra senior kita itu mitra junior. Henok itu ngalami itu. Bahkan di kitab perjanjian baru lainnya, saya nggak buka semua ya, ada diceritakan bagaimana Henok pernah berkata bahwa Tuhan akan kembali dengan ribuan malaikatnya. Dia bahkan sudah menubuatkan kedatangan Tuhan kedua kali. Yang datang pertama kali aja belum. When you become close with God, you know things. You see things others don't. Atau kita dekat sama Tuhan, itu kita akan melihat sesuatu yang orang lain tidak melihatnya. Atau belum lah melihatnya.
Kita akan tahu sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya atau belum mengetahuinya. Bukan berarti sesuatu itu selalu sesuatu yang baru, doktrin baru. Hei, tahu nggak? Aku baru menemukan. Ternyata Yesus itu diciptakan. Itu ngawur. Nggak ada doktrin baru. Semua lama di bawah matahari ini. Kalau yang baru itu kemungkinan besar adalah salah. Everything under the sun is semua di bawah kolong matahari ini sudah diset sama Tuhan. Apalagi kalau tentang kebenaran, udah jangan baru-baruan. Yang maksudnya dia akan tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itu bukan mengubah hakikat Allah. Tapi dia akan tahu sesuatu yang orang-orang zamannya belum tahu. Bukan soal kebenaran, tapi hikmat-hikmat Allah. Dia akan tahu strategi-strategi Allah. Dia akan tahu cara berpikir Allah. Dia akan melihat sesuatu sebelum orang lain melihatnya. Orang lain masih melihat itu si lumpuh di gerbang indah. Petrus berkata, berjalanlah. Dia pasti sudah di dalam rohnya melihat orang itu berjalan. Iman adalah dasar yang diharapkan, bukti yang tidak terlihat. Orang lain semua lemah. Semuanya langsung lesu. Semuanya langsung putus asa. Kalah mental. Tiba-tiba berdiri satu orang dan berkata, siapa orang ini? Yang berani bully umat pilihan Allah. Siapa orang tak bersunat ini? Ambil ketapelnya, gulingkan si Goliat itu. Yang lainnya ketakutan, hanya bisa lihat size-nya. Seorang anak kecil, kemerah-merahan, melihat yang seluruh tentara Israel tak sanggup melihatnya karena ketakutan. Faith membuat Anda jadi beda dengan orang-orang sejamanmu atau orang-orang dalam kondisi itu. Orang lain jadi korban, Anda jadi jawaban. Orang yang dekat sama Tuhan, firman Tuhan berkata, saya sekarang referensi sana sini ya tanpa saya buka. Mata Allah menjelajah ke seluruh bumi, hendak mencari orang yang sungguh-sungguh dengan Dia, sehingga Allah akan melimpahkan kekuatannya kepada orang itu. He will share His power ke orang itu. Dia akan melimpahkan itu, dia akan mencurahkan dirinya. He's going to entrust himself to that person. Wow, itu bukan power. Dia itu mempercayakan dirinya seperti Tuhan itu, seperti seolah-olah dia itu menyorongkan badannya sendiri kepada orang itu. Sedemikianlah Allah bisa mempercayakan orang-orang yang beriman padanya. Orang-orang yang berani berpegang teguh pada perkataannya. Sementara yang lain ragu, yang lain bimbang. Orang ini bisa memegang Allah pada perkataannya. Bukan dengan cara yang menuntut, dengan cara yang menuduh, dengan cara yang marah-marah, bukan. Tapi dia bisa memegang perkataan. Orang lain itu bimbang, ragu. Dia tahu Tuhannya pasti akan kasih dia breakthrough. Pasti dia bisa melihat di ujung keputusasaan dunia. Dia melihat miracle, mujizatnya Allah. Orang lain hanya melihat masalah. Orang ini melihat Allah. Itu kedekatan kau tidak bisa dapatkan di sekolah teologi. Dan tidak bisa semerta-merta kita dapat hanya duduk di dalam gereja. That's the power of faith. Dan Henok orangnya gitu. Satu lagi nanti saya kasih comparison atau perbandingan namanya Smith Wigglesworth. Yang ini jangan ditiru karena ini karunia iman ya. Karunia iman itu kan beda-beda. Ada orang imannya suruh bangun sesuatu, ada yang imannya suruh menyembuhkan orang sakit, ada yang imannya suruh membuat mujizat, ada yang imannya suruh percaya, ada yang imannya begini. Ya. Ada imannya bisa mengampuni orang yang membunuh ayahnya. Tapi ada satu orang ini yang cukup mengejutkan. Imannya itu demonstratif sekali. Smith Wigglesworth dapat kabar, Bapak Smith, she's dead, dia mati. Ya datang, orang lain menangis. Karena dia ini adalah seorang tukang leding dulunya. Orang British, orang Inggris. Gede, bongsor, tinggi badannya. Kasar, tidak berpendidikan, tidak bisa baca. Baca Alkitab itu dia bisa baca itu termotivasi karena demi baca firman. Dan dia bisa baca perjanjian baru karena diajari sama istrinya sendiri, Polly Wigglesworth. Si Smith Wigglesworth itu datang, angkat mayat itu. Angkat mayat itu dari ranjang. Please don't try this at home. So, saya juga belum pernah mencobanya. Dan saya tidak berniat mencobanya. Kecuali kalau Tuhan suruh saya. Kecuali kalau nyata Allah benar-benar mendikte saya untuk melakukan itu. Diangkat, dibawa keluar kamar. Supaya nggak tangis-tangisan ditinggalkan tuh orang yang ngeluh-ngeluh. Itu mayat didorong
ke tembok. Roh maut, kematian, aku tengking kamu. Lepas sedikit melorot, ya iyalah ya mayat. Kedua kali, aku perintahkan kamu dalam nama Yesus, berjalanlah. Itu langsung orang itu melek mata, berjalan. Bukan pakai ilmu gaib, sebab orang itu hidup lebih lama nanti daripada suaminya. Matinya carry. Suaminya nangis-nangis itu dulu, nanti meninggal dunia, mereka sama-sama tua. What did he see that others did not in that room? Kita tidak perlu mendikte Tuhan harus bagaimana bekerja hari ini. Tapi saya rindu masuk ke kategori itu. Sementara yang lain mengeluh atau menangis meratapi, make me an answer to this world. Pakai aku sebagai jawaban. Mungkin dalam konteks kita beda. Saya tidak membuatnya lebih alami atau lebih supra alamiah. Mungkin orang-orang lain semuanya itu hancur belur di dalam dunia pekerjaannya. Tapi somehow gak tahu gimana, pekerjaan Anda bukan hanya terus berjalan, tetapi menjadi berkat buat banyak orang, bahkan 5.000 orang makan. Akan ada suatu perkecualian, ada berkat keluputan, ada power, ada kuasa dari Roh Kudus yang menghidupkan di mana seharusnya kematian. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kita seperti Henok dan seperti Smith Wigglesworth. Kuncinya di sini Bapak Ibu, bergaul dengan Allah. Itu kuncinya. Kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 29. Ini adalah cerita tentang Henok, kelanjutannya. Setelah itu gimana dan keturunannya. Ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun. Di zaman kita orang 65 namanya sudah manula, udah lanjut usia. Ia memperanakan Metusalah. Ya, ini Metusalah ya. Metusalah 1. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Zaman dulu orang hidup lama. Setelah ia memperanakan Metusalah, anaknya, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, itu kuncinya, garis bawahi. Lalu ia tidak ada lagi. Kata tidak ada lagi itu bukan mati. Kata tidak ada lagi di sini itu raptured atau diangkat. Yang ini nggak bisa nggak peduli sesempurna apa, sebesar apa imanmu, ini nggak akan terjadi 2 kali. Sama dengan mujizat yang turun atas Maria, perawan yang melahirkan bayi Yesus, Mesias itu tidak akan terulang. Jadi jangan percaya kalau ada satu orang berkata, "Ma, aku hamil, kenapa?" Nggak tahu. Bawa sini kita baptis. Lalu kita konselingi. Itu mujizat gak akan terulang. Jangan lihat mujizatnya dulu. Saya ingin Anda untuk belajar prinsipnya. Ya. Henok ini bergaul dengan Allah. That's the point, you know. Orang gak bergaul dengan Allah itu pasti motivasi. Pikirannya benefitnya apa. Tapi orang kalau bergaul dengan Allah sudah buram soal benefitnya. Itu gak penting. Kalau aku sudah punya Dia, apa yang Dia bisa berikan itu nomor 2. Bergaul dengan Allah itu so powerful Bapak Ibu. Anda mau tahu jawabannya, Anda melalui semua krisis ekonomi, that's the only answer I can give you. Befriend God. Bergaulah dengan Tuhan. Anda mau melihat keturunan Anda semua akan disertai Tuhan, itu aja. Bergaulah dengan Allah. Sebab Allah melimpahkan kekuatannya pada orang yang bergaul dengan Dia. Dan Alkitab mengatakan, dan Allah memberitahukan rahasianya kepada mereka yang bergaul karib dengan Dia. Bukan hanya bergaul, karib dengan Dia. Nanti saya akan jelaskan kok. Don't worry, saya kasih ideologinya dulu. Nanti saya jelaskan aplikasinya. Gimana sih bergaul dengan Allah itu gimana maksudnya? Aku jalan-jalan kemana-mana ngomong-ngomong sendiri gitu. Bukan. Tuhan kita bukan imaginary friend atau seperti anak kecil punya teman-teman imajinasi. Itu bahaya loh ya. Lebih baik anaknya dibawa ke Eagle Kids daripada ngomong-ngomong sendiri. Aku punya teman imajinasi namanya ini, nama itu. Nanti roh jahat yang muncul. Bergaul dengan Allah itu bergaul dengan seorang pribadi yang nyata. Tuhan kita tidak samar, meskipun tidak kelihatan. Ada banyak hal yang tidak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Oksigen contohnya. Bluetooth kita bisa menangkap sesuatu yang nggak nyata, tapi keluarnya nyata itu suara waktu kita dengarkan lagu. Wifi kita. Ya.
Kita punya 2 wifi yang nyata. Our wife. Dan wifi. Dead joke, bad joke. Ada banyak hal yang gak kelihatan. Bukan berarti gak ada. Bukan berarti gak ada. Saking berimannya kita. Pada kuman, pada virus, kita pakai masker. Karena kita tahu mereka ada. Dan mereka bahaya. Kita saking berimannya pada yang gak kelihatan. Ada orang yang zaman-zaman, ya kalau zaman pandemi sih normal ya, normalisasi. Tapi sampai sekarang pun masih ada orang yang hidup di dalam suatu ketakutan atau paranoid begitu. Ya gak apa-apa ya kalau itu membuatmu sehat. Tapi saya sih menolak untuk saya itu selalu worry. Saya gak mau worry. Asal saya hidup, punya lifestyle yang baik, yang sehat. Tapi orang itu bisa beriman banget gitu loh. Sama sesuatu yang gak kelihatan kecuali Tuhan. Kalau sama sakit kita bisa beriman. Kenapa kita gak percaya the healing power of Jesus? Gak kelihatan, tapi kenapa we don't believe? Kenapa kita gak mau yakin akan hal itu? Dia mati di Kalvari Golgota. Aku percaya dengan iman, that's for me. That's for my family. Sudah waktunya kita exercise iman kita. Berhenti main game dengan Tuhan, berhenti main roh agamawi. Sudah waktunya kita berani ditantang dalam kebutuhan kita untuk beriman sama Tuhan. Tapi imanku kok gak bisa ya Pastor Philip? Aku butuh didoakan segalanya, itu karena kurang dekat. Kalau kita dekat, iman itu byproduct. Kalau kita bergaul dengan Tuhan tuh gak bisa enggak. Orang yang dekat sama Tuhan pasti beriman. Orang yang bergaul dengan setan pasti akan ketakutan. Karena dia adalah roh takut, roh cemas. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan otomatis. Saya tidak pernah ajari anak saya untuk beriman dengan saya. Tapi kalau anak saya punya hubungan yang baik dengan saya dan mereka dekat, gak ada yang ajari, gak ada buku teorinya. Mereka tahu kalau mereka dalam bahaya atau dalam masalah, mereka tidak akan berpikir 2 kali. Mereka tahu papanya pasti rescue mereka. Saya gak mungkin tidak berbuat sesuatu. Datang dengan kedekatan itu adalah iman secara alami. Kenapa kenapa iman kita itu lemah? Kenapa kita tidak bisa, iman kita itu tidak bisa menjadi sebuah karunia yang menolong kita dalam segala situasi? Karena kita tidak membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan kita tidak mau bayar harga untuk membangun kedekatan itu. Bukan berarti Tuhan perlu dibeli, kita bayar harga. Bukan, setan akan membuatmu bayar harga kalau mau dekat sama Tuhan. Saya garansi, orang yang mau dekat sama Tuhan pasti bayar harga. Karena setan, karena dunia. Karena orang yang mau dekat sama Tuhan pasti beda. Dan kalau kita bergaul dengan wrong crowd, mereka pasti akan sebut kita fanatik, segalanya itu semua pasti. Yang membuat kita bayar harga itu bukan Tuhan. Kedagingan kita, dunia, orang-orang teman-teman yang tidak mengerti, dan kuasa kegelapan yang ada di udara, yang memang selalu merintangi kita. Pernah gak kita mau CG selalu ada sesuatu? Kenapa anehnya misalnya CG-nya Selasa, setiap kali mau CG itu selalu ada sesuatu? Lama-lama harusnya sekali 2 kali mungkin bisa kita kira kebetulan. Tapi lama-lama harusnya sana mulai curiga. Ini kayaknya di balik ini ada sutradaranya ini. Kalau sama setan jangan diajak bicara. Kalau bisa lain kali jangan. Tegas berkata, in Jesus name. Apapun terjadi, kalau memang ini hari CG, aku CG. Dalam nama Yesus, aku tahu Tuhan akan menanggulangi. God will take care for me. Tuhan yang ajari saya untuk tumbuh, aku mau tumbuh kok gak boleh. Ini bukan Tuhan, ini setan. Pergi kau nyah dalam nama Yesus. Kalau kita mau usir setan itu gak boleh baik-baik. Sama Tuhan kita lembut-lembut. Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kalau sama setan, tidak boleh lemah lembut. Iblis enyah dalam nama Yesus. Banyak orang kita kalau nggak hati-hati, kita nggak pernah exercise, kita nggak pernah latih iman kita. Iman itu adalah otot sebelum mujizat. Nggak bisa. Sedangkan melatih otot kita aja nggak bisa kok. Kalau kita nggak ngotot, nggak keangkat. Kalau bentar ya pelan-pelan ya, malah nggak jadi. Nggak bisa malahan. Nggak bisa. Jadi jangan keberatan kalau imanmu di stretch atau ditarik ke kiri dan ke kanan sakit gitu. Itu waktunya bertumbuh, itu waktunya berkembang. Jangan terus kalau waktu kita waktunya untuk beriman, lalu kita manjakan. Ya tapi
aku perasaan gini, aku dari dulu begini. Nah, jangan kasih alasan untuk imanmu itu stagnan. Ya aku malu kan aku cuma manusia, aku juga hanya orang lah. Belum beriman, imannya belum bertumbuh, sudah bantu setan. No. Kalau Tuhan berkata ampuni sesusah apapun, saya akan berkata by faith I will forgive that person. Kalau aku tidak kuat, aku akan melihat ke Kalvari. Lihat Tuhan mengampuni aku harus ampuni orang itu. Sebab dosaku lebih gede sama Tuhan. Faith knows no turning back. Faith gak ada plan B. Banyak orang kira faith, iman itu ada plan B-nya. Gak ada. Faith knows no plan B. Gak tahu. Tuhan berkata ampuni sesusah apapun juga. Jesus give me strength. Kalau kita gak kuat, kita bergumul kurang dekat, maka saya pasti akan, kadang-kadang iman gak muncul sebelum saya 1 jam selesai doa. Setelah saya bergumul dengan Tuhan, tiba-tiba, loh kok mudah? Tadi waktu baru masuk hadirat Allah, waktu saya masih bergumul dengan diri sendiri, susah banget. Tapi setelah saya masuk hadirat Allah, kok gampang ya? Ternyata iman itu dari kejauhan susah, dari dekat dia menjadi alami. Kunci kita beriman dalam bisnis kita, dalam pelayanan, dalam everything, itu bergaul dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Tapi bergaul dengan Tuhan, sekali lagi saya warning ya, akan ada harga yang dibayar. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, kita kan sampai anaknya Henok tadi ya, Metusalah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek, ini cucunya Henok. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Lama banget. Setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur, lihat ya, 969 tahun lalu ia mati. Jadi lain kali kalau saya kasih kuis khususnya di ibadah ini, siapa orang yang hidupnya paling lama sepanjang sejarah manusia? Namanya Metusalah. Kalau Anda jawab ini, Anda tidak pernah salah. Usianya 969 years. Wow, almost 1000. Dia ada orang yang paling lama. Kelihatan gak korelasinya? Ayo. Kan kita masih bicara soal Henok, bukan Metusalah. Orang bergaul dengan Allah, anaknya paling panjang umur di seluruh dunia. Menurut Anda kebetulan gak ini? Berkat anak cucu ada gak ini? Saya jadi ingat anak-anak Eli. Tokoh lain lagi. Sebelum Nabi Samuel itu dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan kan kecewa sama Eli. Terus dia berkata, lihat, keturunanmu tidak ada satupun yang sampai usia tua. Bukan berarti panjang umur, pendek umur, enggak ya. Ngapain orang panjang umur sia-sia juga ada. Ada orang yang umurnya lebih pendek, apalagi yang dimartir karena Tuhan itu mulia. Tapi satu segmen ini saya perlu bedah. Bukan hanya bicara soal, jangan jadi orang murahan kalau yang hitam putih gitu ya. Karena hikmat itu kita harus bisa membaca. Ya, di balik itu rencana Allah. Tapi satu sisi dulu saya jelaskan yang mudah. Saya kontraskan antara dua ini. Henok bergaul dengan Allah. Metusalah hidupnya segitu. Anak Henok langsung. Papanya itu hidupnya cuman hanya 300 berapa ya? 65 kalau nggak salah ya. Ya, 365. Udahlah, ingatlah umur Henok itu cuman hanya sampai 365. Ini kalau hari ini mungkin comparison bandingannya Henok hanya hidup sampai 36,5 tahun. Gitulah ya. Untuk ingat usia Henok, gini cara mengingatnya, menghafalnya. 1 hari 365, 1 tahun 365 hari, ya udahlah, itu 365 tahunnya Henok. Henok kan boleh dikatakan pendek umur, bukan mati. Kali ini kalau Henok mengalami satu keajaiban yang tak terulang lagi, yaitu dia diangkat ke sorga. Karena dia pendek umur, Tuhan itu menebus hal itu dalam keluarganya, dikasih ke anaknya. Orang kalau bergaul dengan Allah itu tidak bisa merugi. Karena ketika dia merugi, Tuhan balaskan ke anaknya. Panas tangan saya waktu saya ngomong ini barusan. Saya rasakan the power of God.
Gak bisa merugi. Orang bergaul dengan Allah itu, apa yang tidak terjadi di hidupmu yang dari Tuhan, seharusnya itu akan ditumpahkan Tuhan di bawah. Makanya Tuhan berkata, orang yang menyembah berhala, aku akan kutuki 2, 3, 4 keturunan. Tuhan itu baik hanya 3, 4. Tapi kepada mereka yang mencari aku, sampai 1000 keturunannya. Ya betul, Tuhan adalah yang membalas. Tuhan membalaskan kepada anak-anaknya yang mencari Dia. Itu yang disebut dengan upah orang yang bergaul dengan Allah. Upah orang yang mencari Tuhan. Upah orang yang beriman. Pernah Anda lihat dari semua di Kejadian itu, semua silsilah yang paling pendek umur di dunia adalah Henok. Tapi anaknya jadi panjang umur. Saya melihat ini, saya kagum loh sama Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang sangat-sangat adil. Dan Dia tahu bagaimana membahagiakan orang-orang, membahagiakan teman-temannya, membahagiakan sahabat-sahabatnya. Gak berhenti sampai sana. Kalau kita kira hanya begitu saja pembalasan Tuhan. Setelah Metusalah hidup 180 tahun dan sebagainya, sekarang Lamek kan. Jadi dari Henok ke Metusalah, ke Lamek. Sekarang lagi jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, cicitnya namanya Nuh. God is so good. Ya, cicitnya namanya Nuh. Katanya anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ternyata iman itu bisa diwariskan, iman itu bisa ditransferkan. Pelajari sesuatu dari cerita ini sebelum saya cerita tentang Smith Wigglesworth a bit. Iman bisa diwarisi. Imannya Henok tinggal di tubuhnya Metusalah. Efek sampingnya itu panjang umur dia, luar biasa. Turun sampai ke Lamek. Setelah Lamek, cucunya memperanakkan Nuh. Iman itu masih hidup di dalam Nuh. Kita tidak pernah dengar cerita, zaman itu belum ada gereja, Nuh pernah ke persekutuan mana? That faith lived. Memang tidak bisa kita itu, papa mama Kristen, termasuk jikalau pendeta, otomatis saya itu berada di dalam kerajaan sorga. Tidak. Tapi meski kita sendiri, memang kita harus lahir kembali oleh keputusan sendiri. I know. Tapi kalau Anda selidiki ya, ada orang-orang yang dipakai Tuhan ya, coba selidiki ya. Emaknya pendoa. Turun-turun ya, lihat ya, coba ya. Misalnya, saya suka biografi soalnya, termasuk biografi misalnya presiden-presiden yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, benar-benar Kristen lahir baru. Anda lihat di atas-atasnya itu. Ada hamba Tuhan. Ada orang yang berjalan sama Roh Kudus. Saya bukan orang yang riset gitu, sekalipun saya belajar biografi orang. Ya. Tapi saya juga pernah dengar dulu dikhotbahkan, dibuat perbandingan antara pohon keluarga antara seorang hamba Tuhan dan seorang penjahat. Turun sini semua presiden dan sebagainya. Hamba Tuhan, misionaris, CEO, dokter, profesor. Yang ini bawahnya semuanya penjahat, orang gila. Saya tidak berkata bahwa kutuk itu tidak bisa dipatahkan. Kalau Anda di atasnya ada bibit bobot yang salah. No. Dari Adam dan Hawa pun sudah patah. Tapi saya mau berkata bahwa tabur tua itu memang ada. Dan ternyata iman itu taburan. Bahwa iman itu bisa diwarisi. Bukan hanya sama keturunan kita saja. Tapi itu benar-benar jubah itu ada. Dan itu bisa ditransferkan. And it's real. Itu real ternyata. Itu membuat kita jadi mengerti bahwa yang namanya takut sama Tuhan itu tidak berhenti sampai satu generasi. Bergaul dengan Allah itu ternyata adalah warisan terindah papa mama bisa beri ke family tree-nya. Kita tidak usah lihat ke atas lah. Kalau ke atas kan sampai Adam dan Hawa pun kita tahu sudah patah. Cuma kita ngerti kalau kadang-kadang ada keluarga yang cerai. Bunuh diri. Itu harus putus itu. Harus ada yang memberontak sama setan berkata, from now on, dari sekarang. At least paling tidak dari keluargaku mulai. No! Lawan meskipun itu perasaan gimana. Karena itu kan familiar spirit ya, spirit yang familiar. Roh jahat itu juga bisa bergerak dengan cara yang sama. Dia meniru-niru Tuhan. Familiar spirit itu apa? Misalnya kalau Anda dan saya orang Indonesia, kita pindah negara nih, misalnya kita pindah ke Jerman atau pindah ke mana? Gak usah jauh-jauh lah, yang dekat aja, Australia misalnya. Pasti
Anda mau familiar dengan culture kebudayaan Anda pasti akan cari orang Indonesia terdekat, gereja Indonesia dan sebagainya. Atau Anda pasti akan cari mana ada nasi goreng. Roh jahat yang tinggal pada seorang yang hatinya busuk. Ketika orang itu mati, dia pasti cari yang familiar, yang agak fitur-fiturnya mukanya kayak orang itu, yang ngomongnya, cara berpikirnya, yang tradisinya dari keluarganya, pasti cari. Roh jahat itu pasti, makanya itu susah. Bukan Tuhan yang membuat susah, tapi tabur tuai itu susah untuk dipatahkan. Jika pasti akan ada spirit yang terbuka, ternganga, masuk di dalam silsilah orang itu, dan terus akan mengganggu bawah-bawahnya. Misalnya orang-orang yang okultisme sekalian, bawah-bawahnya itu nanti mengalami berbagai macam perkara-perkara setan. Tiba-tiba anaknya suka lihat-lihat yang tidak ada. Padahal dari mana dia belajar bakatnya? Bukan berarti selalu gitu ya, setiap diagnosa beda. Tapi itu juga bisa jadi salah satu alasan ilmiahnya. Kenapa itu terjadi, alasan supra alaminya. Terjadi terus seperti yang di haunted house itu bukan a house, bukan sebuah rumah. Tapi satu keluarga itu di haunting terus. Conjuring terus. Keluarga itu terus dihantui dengan cerai, bunuh diri. Itu harus ada yang berontak. Kalau ada jemaat di sini yang kayak gitu lihat, oh kalau kita lihat patronnya seperti orang sejarah kesehatan gitulah, sejarahnya, historinya. Tanya alerginya apa, itu gen atau enggak? Patahkan dalam nama Yesus. Anda harus hidup benar, mulai starting from you, mulai dari kita harus hidup benar. Kita lawan itu, dan kalau setelah kita menang, kita jadi lebih dari pemenang, kita bisa memenangkan tawanan-tawanan setan, mulai satu-satu, omnya, tantenya, kita menangkan, sepupunya dimenangkan satu persatu. That's how you do it. Tapi roh Tuhan lebih indah, sangat indah. Makanya itu, Franklin Graham dulu hidupnya gak keruan. Ketika papanya pelayanan, Billy Graham, gak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Sekarang Anda lihat, muka-mukanya, cara bicaranya, semuanya urapannya malah, tapi caranya beda. Billy Graham penginjilan benar-benar tulen. Franklin Graham ada mulai mengerjakan bagian-bagian kemanusiaan juga. Seperti GMS peduli gitu. Memberikan air bersih dan sebagainya, memberi makan. Meskipun rusak gak keruan, tetap ada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Itu kuat dan mengikat. Sehingga dikejar terus sampai pertobatan. Dan Tuhan pulihkan. Bukan hanya jadi seperti ayahnya, tapi melengkapi papanya. Ketahuilah hai Henok, bahwa suatu hari seseorang akan mewarisi kita. Dan itu bukan hanya yang kandung, tapi orang-orang di sekelilingmu. Kalau Anda baca dari silsilah Henok ini indah. Metusalah langsung terciprat berkat. Turun, cicitnya itu Nuh loh. Nuh yang dikasih Tuhan pelangi itu loh. Tuhan itu kasih kado seorang insan manusia itu sebuah ciptaan baru. Itu pelangi itu pertama kali zaman Nuh. By the way, pelangi itu gak ada hubungannya sama LGBT. Pelangi itu milik orang Kristen. Semoga Anda mengerti memahami ini. Saya mau jelaskan, ada seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth, yang tadi saya ceritakan, dilahir di 1800 tengah-tengah. Dia telah membangkitkan 14 orang mati. Dan salah satu yang dibangkitkan oleh dia adalah istrinya sendiri yang meninggal dunia waktu dia pelayanan. Kaget istrinya kena serangan jantung, dia pulang, dia nangis, dia betul-betul, dia lari dan dia merasa gelisah dan berkata, Polly, kembalikan dia. Dan dia berkata, aku perintahkan spiritnya kembali. Tapi kalau memang Tuhan sudah takdirkan, ya dia gak bisa lawan. Polly hanya kembali, misalnya, persisnya berapa lama saya gak tahu, tapi katakanlah 1 jam saja, bicara sama dia. Why did you call me back? Ngobrol-ngobrol sama dia, tak lama setelah itu Polly Wigglesworth pergi. Ini orang yang luar biasa. Dan dia itu boleh dikatakan memulihkan pewahyuan tentang iman. Sementara yang lainnya hanya bisa doa lama-lama. Dia ini percaya. Mungkin karena dia kurang pendidikan. Jadi dia itu polos orangnya, gak bisa politik. Malah justru terkesan kasar. Kalau dia percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Yang kayak gini jangan ditiru. Yang ditiru adalah prinsip imannya. Jadi kalau dia berkata, kamu sudah sembuh, orang itu berkata, masih gak bisa jalan. Misalnya dia turun, kenapa kamu gak bisa jalan? Loh, orang malah digituin.
Dia itu hidup dalam alam yang berbeda, bukan berarti orang gak waras. Tapi dia melihat sesuatu. Karena orang ini polos hati. Diangkat. Langsung orang itu berjalan. Langsung orang itu lari. Ini orang yang luar biasa, powerful sekali, pernah sekali. Jauh setelah istrinya mati, dia pergi sejauh. Waktu itu dia punya international ministry, sudah berkembang sekali. Dia memulihkan kembali ke tubuh Kristus. Kalau percaya sama Tuhan itu jangan basa-basi. Kalau percaya Tuhan itu bahasa Jawanya ya tenan, percaya tenan. Jangan percaya itu hanya di mulut. Percaya itu sungguhan. Dia memulihkan itu. Dan dia waktu pergi ke Sri Lanka, bayang-bayangnya itu menyembuhkan orang. Ini bukan sesuatu yang dia minta. Itu sekedar kejadian karena Sri Lanka tidak kenal Tuhan. Orang ini adalah orang yang dari sejak umur 8 tahun sudah lahir baru. Atasnya sana ternyata ada seorang emaknya, orang yang takut akan Tuhan. Orang tuanya tapi tidak kenal Tuhan. Entah gimana lah ya, di mana missing link tali layang-layang yang putusnya di mana saya tidak tahu. Tapi emaknya dia, grandmanya itu sangat-sangat seorang pendoa yang takut akan Allah. Dan ketika dia diajak ke gereja suatu hari, gereja di zaman itu sudah zamannya mereka itu sudah mengalami lawatan Roh Kudus. Saya ceritakan tadi beberapa tokoh sebelumnya ini. Ada satu tokoh yang 15 tahun lebih tua dari dia, namanya Mariah Woodworth-Etter yang saya tadi jelaskan. Ada juga yang sebelumnya itu sudah ada Alexander Dowie, John Alexander Dowie di kebaktian sebelumnya lagi yang saya sudah ceritakan. Jadi dunia ini sudah mengalami lawatan Tuhan, tapi lebih banyak di dunia barat, in the west. Smith ini orang Inggris, lahir di England. Dan pada waktu umur 8 dibawa sama emaknya pergi ke gerejanya. Waktu mereka nyanyi tentang blood, darah, nggak tahu mungkin ada kuasa dalam darahnya. Anak umur 8. Tiba-tiba sadar dia orang berdosa, dia butuh darah, pembasuhan darah itu. Jangan remehkan Eagle Kids. Semua tokoh yang tadi saya bahas ini semuanya, empat-empatnya semuanya, semua sebelum umur 10 ketemu Tuhan. Semua. Maria Woodworth-Etter tadi sebelumnya itu umur 6. Umur 13 mendapatkan suatu panggilan untuk berkhotbah. Karena zaman dulu orang gak sekolah. Apalagi Maria Woodworth-Etter sangat miskin. Papanya mati waktu dia kecil. Jadi dia gak bisa menempuh pendidikan. Jadi umur 13 Tuhan kasih dia tugas. Kamu harus bangkit berkhotbah sekalipun kamu wanita. Di zaman belum ada emansipasi sama sekali. Kalau saya pelajari semua patronnya. The younger you know God, the better. The more powerful your anointing. Lebih mudah kita kenal Tuhan, lebih baik. Makanya itu orang-orang yang merasa nanti aja, kalau aku gak bisa apa-apa, aku baru melayani Tuhan. Itu melayani Tuhan dengan sisa-sisa. Jangan kita kira bahwa urapan kita akan melimpah ruah. Meskipun Tuhan bisa pakai Musa ketika dia umur 80, jangan dijadikan patron. Lebih baik, lebih awal untuk kenal Tuhan. Makanya itu anak-anak kita harus didorong untuk kenal Yesus. Supaya Allah memakai mereka lebih. Semua itu di bawah umur 10. Dan Smith Wigglesworth, dia sejak dia terima Tuhan, anak muda ini, masih kecil sih, masih umur 8, tak lama kemudian, orang pertama yang dia menangkan kepada Tuhan adalah sang ibu mamanya sendiri. Itu membuat saya berkaca, bercermin dengan apa yang terjadi di dalam gereja kita. Saya seperti membuat comparison, perbandingan-perbandingan, iya ya, ternyata ya, hebat ya anak-anak Eagle Kids. Berapa banyak di antara kita itu orang tua yang dia mulai aktif di gereja, mulai kembali ke Tuhan itu sejak anaknya ke Eagle Kids dulu. Atau paling tidak minimal sejak anaknya AOG yang masih SMP, SMA itu sungguh-sungguh. Itu kayak gitu, itu jangan dianggap fenomena biasa. Itu benar-benar kebangunan rohani yang terjadi di anak itu. Kalau Anda melihat anak Anda sungguh-sungguh melayani dari sejak kecil, curigalah bahwa Tuhan punya sesuatu yang besar dalam hidupnya. Mungkin dia tidak akan membangkitkan 14 orang mati. Tapi mungkin dia akan menolong ribuan orang. Apa siapa tahu juga mungkin nanti akan ada orang-orang seperti Smith Wigglesworth seperti ini. Karena kematian itu masih menjadi realita hari ini. Siapa tahu masih akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai penginjil yang dahsyat. Kita tidak tahu. Jangan batasi Allah. Orang ini, saya sebut dia punya iman itu bukan tipe termometer. Termometer itu gitu ya. Kok termometer? Apa itu? Termometer ya. Kalau yang ditaruh di sini, itu termometer ya. Nah, termometer itu ngikuti. Kita yang melayani Tuhan ya, pendoa juga sama ya. Jangan gampang-gampang berkata,
suasana kering, nggak ada hadirat Tuhan. Nggak ada hadirat Tuhan, ya lu yang bawa lah. Jangan jadi termometer, jadi heater. Ya, termostat, ya wis. Sami mawon. Termostat. Jangan jadi termometer. Kalau bahasa saya jadi heater. Tempatnya cold, dingin, suam-suam kuku. Kitalah yang bawa hadirat Tuhan itu. Saya nggak mau melayani di satu tempat terus kayak, waduh susah, nggak ada hadirat Allah. Gimana nggak ada hadirat Allah kalau kita termostatnya? Smith Wigglesworth punya satu prinsip yang sederhana dalam iman. Aku tidak bergantung keadaanku. Aku bersandar pada Tuhanku. Itu permulaan mujizat, permulaan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan salahkan orang lain untuk keadaan tertentu. Tapi saya anggap itu sebagai tantangan untuk aku mendekat pada Tuhanku. Dia ada satu kalimat yang membuat banyak orang gelisah. Dan yang tidak mengerti dan mengenal dia merasa dia arogan. Dia berkata, kalau Roh Kudus tidak bergerak, aku yang gerakkan Roh Kudus. Orang-orang berkata lancang dia, sampai lihat buahnya baru tahu dia nggak sembarang ngomong. Yang bisa ngomong gitu dalam hidup saya adalah istri saya. Karena kami dekat, saya taruh percaya besar. Kami saling percaya. Jadi istilahnya seolah-olah kalau suamiku nggak mau, aku buat dia mau, itu bisa. Ayolah, saya pasti akan dengar. Itu bukan kata-kata arogan, itu intimacy. Smith Wigglesworth ini punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ini bisa kita contoh, tapi kita tidak usah sampai ke titik ekstrim. Karena jangan lupa, orang ini juga orang yang dulunya dari keluarga yang benar-benar tidak tahu Tuhan, atau keluarga yang miskin. Keluarga miskin juga secara hard. Jadi dia benar-benar pernah susah, tidak punya apa-apa, tidak bisa baca. Jadi dia itu selalu jatuh ke ekstrim satunya. Gak apa-apa, kita kalau mau compare sama standarnya dia ya, semua kita nanti akan minder. Lebih baik kita ambil prinsipnya, dan kita mulai berjalan perlahan-lahan ke arah yang benar. Apa yang Smith ajarkan? Bangun hubungan dengan Tuhan itu harus disiplin. Smith juga punya suatu prinsip. Ini juga prinsip bergaul dengan Allah, seperti yang Henokh lakukan. Cuman di zaman modern kita punya patron-patron baru seperti ini, membuat kita itu jadi lebih ngerasa bergaul dengan Tuhan itu boleh menjadi sesuatu yang lebih relevan dalam hidup kita. Smith itu, dia punya hidup doa itu gak bisa ditawar. Dia kalau doa, dia doa. Dia gak bolong-bolong. Jadi tidak mulai dengan sesuatu yang supranatural. Semua yang supra alami selalu mulai dengan komitmen yang alamiah. Ke gereja ya ke gereja. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu tidak akan main-main. Dia punya disiplin yang tinggi. Itu yang dilakukan oleh Smith Wigglesworth. Dan kalau ada waktunya, dia latih kepekaannya. Ketaatan itu level pertama. Kalau itu aja bolong-bolong, kita nggak bisa jadi apa-apa. Setelah ketaatan ada yang namanya kepekaan. Nah masalahnya orang yang ngeroh adalah orang yang dipertanyakan ketaatannya, tetapi ingin tampil rohani. Lalu mulai bisa mengklaim Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu. Nggak tentu. Smith punya hubungan yang mapan dengan Tuhan. Hubungan yang stabil. Sehingga waktu dia sudah mempelajari semua not baloknya Allah, dasar-dasar do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya, dia mau ngejazz kayak, mau bossa nova kayak, mau dibawa Tuhan ke caca-caca kayak, semua dia bisa. Kalau orang itu sudah tahu ketukan, mau nanti bisa. Kalau dia sudah tahu ketukannya. Kalau kita mau belajar ngeflow sama Roh Kudus, harus belajar dulu ngewalk sama Roh Kudus. Walking maksudnya. Jangan belajar ngalir dulu, belajarlah jalan dulu dengan Roh Allah. Jalan itu dalam disiplin sehari-hari. Dan Smith punya disiplin, dan lalu dibangun kepekaan di atasnya. Dia merasa kalau sampai Roh Kudus itu suruh dia doa, dia akan tinggalkan pertemuan apapun juga, tapi dia nggak akan caper atau cari perhatian, dia akan minta diri, dia akan berdoa. Jadi orang ini punya kepekaan, katanya kalau Roh Kudus hanya menghembus saja, nggak perlu perintah dia, nggak perlu bentak-bentak dia, nggak perlu ancam-ancam, nggak perlu Yunus-Yunusan kirim ikan paus, nggak perlu konfirmasi kedua orang berikutnya berkata ayolah, misalnya ayolah melayani Tuhan, ayolah dibaptis, nggak perlu orang ketiga. Roh Kudus baru menghembus memikirkan itu aja, dia kerasa dia tinggalkan segalanya untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Kita nggak perlu kita nggak perlu contoh segala sesuatu, tapi Smith juga punya hubungan yang sangat-sangat
heran dengan firman Tuhan karena dia baru bisa baca. Jadi dia jadi cinta mula-mula, dia baru bisa baca itu honeymoon. Jadi dia kemana-mana pergi kalau mau pakai baju, karena Smith Wigglesworth ini orangnya necis, orangnya itu sangat-sangat fashionable. Bukan fashionable itu bukan yang gimana-gimana, tapi orangnya rapi, orang British. Beda dengan misalnya kalau di Amerika yang casual sekali, yang hippies gitu ya. Ini orang British, lawan katanya hippies. Jadi dia selalu pakai gitu. Dan dia pegang Tuhan pada perintahnya. Dia adalah seorang businessman sebagai tukang ledeng, plumbing business itu sangat penting. Dulu waktu saya masih sekolah di Kanada, karena kita nggak ngerti otak-atik plumbing atau itu semua pipa-pipa. Itu panggil orang sekali itu mahalnya. Zaman itu puluhan tahun lalu sekali panggil itu ratusan dolar. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan, aku kalau belajar sedikit gini bisa hemat berapa ya? Dan juga kalau bisa saya perbaiki rumah orang dapat berapa ya? Tuhan bilang, ya kalau terus Tuhan itu ya punya selera humor kan? Ya kalau baik. Itu aja jawaban Tuhan. Nur, kalau baik. Nah kalau saya otak-atik tiba-tiba tambah salah, bukan ratusan dolar, ribuan dolar. Lalu kalau saya salahin orang lain, saya bisa saya bisa dituntut. Tuhan bilang, sudahlah Philip, aku memanggil kamu jadi pendeta. Ya jadi itu. Itu adalah karuniamu. Oke. Dan dia suatu hari dia berkata, aku tinggalkan semuanya. Karena dia melayani, dia tuh suka melayani di antara ini yang membuat pelayanan itu luar biasa. Dengar ya, pelayanan Smith Wigglesworth tidak mulai dengan panggung besar, mujizat, kesembuhan. Kesembuhannya itu terjadi antara children and the poor. Tidak pernah salah kita mulai selalu dari 3 hal ini. Dari keluarga, orang-orang dekat sama kita yang sudah seperti keluarga, selalu dengan orang-orang yang familiar. Dari situ mujizat-mujizat terjadi waktu kita layani. Children, dia itu suka datang layani anak-anak kecil, doain mereka, ngasih firman, tempat yatim piatu, dan the poor, orang-orang tidak bisa membalas dia. Sampai pada titik di mana dia sudah nggak bisa bekerja lagi. Jadi dia disalib sama tukang ledeng lainnya. Karena dia selalu nggak ada. Kalau dia dicari, dia sedang ada di sana. Dia sedang ada di slum atau di tempat kumuh mana. Dia melayani begini begitu. Jadi akhirnya Tuhan berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau aku sungguh-sungguh jadi seorang hamba Tuhan penuh. Ya ini nggak usah dicontoh karena semua kita dipanggil sebagai hamba Tuhan penuh sepenuh waktu. Dan aku minta Tuhan, kalau sampai sepatuku, ini bahasanya dia, ini nggak ada di Alkitab. Tapi Alkitab mengajarkan iman adalah dasar yang kau harapkan, bukti yang gak kau lihat. Kalau sampai sepatuku, itu haknya. Karena mereka gak pakai sepatu cat zaman itu, orang British pakai sepatu pantofel semuanya. Gak perlu yang mahal, tapi sampai haknya itu sudah mulai usang, rusak, dan saya gak bisa beli, aku kembali plumbing. Terpaksa aku harus kembali plumbing. Fair sama Tuhan. Sejak hari itu, dan dia berkata, my coat, jas saya, orang British kan, jas saya itu kalau sampai sudah mulai robek, saya tidak bisa jahit, aku kembali ke plumbing. Itu bukan ngancam Tuhan, ini perjanjian. Dan sejak hari itu sampai dia mati, dia tidak pernah kembali plumbing. When you take God at His word, atau kau pegang Tuhan pada firman-Nya, Tuhan akan pegang kau pada firman, pada perkataanmu. Dan itulah disebut covenant dan perjanjian. Itu bukan nantang Tuhan, itu perjanjian dengan Tuhan. Orang ini luar biasa, dan dia, kalau dia pakai baju, belum bawa Alkitab perjanjian baru, ini gak usah dicontoh ya, sekali lagi ya, dia merasa dirinya masih setengah telanjang. Jadi dia pakai baju itu selalu bawa perjanjian, karena dia juga baru bisa baca. Kalau sekarang kita punya apps lah, gak apa-apa, tapi ya jangan jarang dibaca. Lalu dia kalau duduk di mana, ngobrol sama siapa, itu dia nggak pernah, orang-orang itu memperhatikan orang-orang sekelilingnya. Kalau dia itu duduk sebentar, itu dia selalu baca-baca, buka perjanjian baru. Sekarang sih saya mau baca perjanjian baru juga nggak bisa, kecil-kecil tulisannya. Dia baca, sukanya baca Alkitab. Saya ingat ada satu orang, mungkin sekarang juga lagi nonton ini, siapa tahu, kan ini lagi streaming di mana-mana. Saya nggak tahu jamnya Australia sekarang pas yang ibadah berapa. Ada seorang misionaris yang kita kirim dari sini tuh, yang sekarang menjadi host pastor bersama dengan Pastor Robin posisinya di Hills, Sydney. Pastor Joel, teman-temannya semua yang memperhatikan, bukan karena dia cari perhatian. Ada yang laporkan ke saya, itu Joel itu hobinya selalu baca Alkitab, diam-diam baca Alkitab. Nggak heran, Tuhan mewahyukan banyak lagu karena memang itu bidangnya. Di AOG dulu.
You see, Smith itu punya kebiasaan begitu. Saya sih nggak bawa lagi Alkitab kemana-mana gini, besar gini. Tapi saya itu suka memamah-biak, artinya selalu merenungkan firman Tuhan. Bukan mikirin yang jelek-jelek, mikirin salah-salah orang. Kemana-mana saya pergi, saya baca sebanyak-banyaknya itu. Saya makan memamah-biak seperti sapi yang kunyah. Rumput itu dikeluarin, dimuntahin lagi, ditelan lagi. Kalau firman tidak menjijikan, muntahin lagi, telan lagi. Saya sehari-hari itu jalan kemana-mana. Itu bukan persiapan khotbah. Persiapan khotbah saya itu bukan terus catat gitu, bukan. Baca buku, bukan. Kecuali kalau biografi gini saya harus punya informasi, punya fakta kan. Kemana-mana saya pergi itu, ini saya itu muter tuh firman. Saya terinspirasi juga dengan orang seperti Smith yang bergaul dengan Tuhan. It's the word of God yang kurenungkan siang dan malam. Gak heran orang itu imannya mantap. Kalau kita itu goyang terus. Karena orang itu hidup di firman dan hidup di dalam firman. Smith bahkan punya suatu prinsip yang sangat ekstrim. Kalau aku pakai baju, semuanya udah lengkap. Alkitab belum ada di kantongku, Alkitab kecil perjanjian baru, aku masih telanjang. Nggak usah tiru harafiah, tangkap spiritnya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang yang sangat percaya bahwa Holy Spirit Baptism, baptisan Roh Kudus itu selalu datang dengan tanda berbahasa lidah. Ini membuat dia dikritik keras. Zaman ini lebih lagi. Gereja yang gitu dianggap picik hati, dianggap wawasannya sempit. Yes, GMS percaya bahwa baptisan Roh Kudus seperti yang diajarkan di dalam firman dan juga yang diteladankan di zaman rasul-rasul yang didemonstrasikan selalu datang dengan tanda berbahasa lidah. You bisa punya karunia tertentu tapi baptisan Roh Kudus belum diberikan. Kalau tanda itu belum kelihatan, baptisan Roh Kudus harus kau inginkan karena itu mengubah kontainernya. Itu kita itu seperti diubah dari dalam, bukan demi keselamatan tapi demi kesaksian. Smith percaya itu. Orang yang luar biasa dipakai Tuhan dan imannya tidak pernah goyah. Dan satu lagi kelebihan Smith Wigglesworth adalah mereka suami istri sebelum Polly Wigglesworth mati. Biasanya suami istri itu kalau satu menonjol, satu lagi kurang. Ini dua-dua menonjol dan diurapi luar biasa. Polly Wigglesworth malah justru yang paling maju dulu dalam iman sebelumnya. Jadi di sini kita pelajari sesuatu, kalau Tuhan itu, kalau seorang bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak akan kurangi dia. Buat apa? Kecuali kurangi dosanya, kurangi sifat-sifat buruknya. Siapapun dalam hidupnya akan turut diurapi bersama dengan dia. Smith dan Polly sama-sama diurapi. Ini menjadi suatu kesaksian iman bahwa suami istri bisa sama-sama urapannya selevel meskipun karunianya beda. Di gereja kita ingin melihat seperti ini. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu bukan hanya suami, tapi istrinya jadi salibnya atau sebaliknya. Istrinya yang doa, suaminya itu cari gara-gara. Yang CG atau segalanya, suami istri G. Meskipun karunianya beda, sama-sama maju. Seperti Smith dan Polly Wigglesworth bergaul dengan Tuhan itu bisa as for me and my house. Suatu hari ketika dia berada di Swedia, dia diancam tahun 1920 di Swedia, dia di Sweden, diancam sama polisi dan juga semua asosiasi kedokteran di sana karena dia dianggap mempraktekkan medicine tanpa izin. Kan orang-orang yang sembuh kan, tapi waktu itu masih kaku begitu ya. Akhirnya dia dilarang untuk tumpang tangan karena mereka semua melihat tumpang tangannya Smith itu sesuatu terjadi dan mereka iri. Smith nurut karena itu hukum di negeri dia di Sweden. 20.000 orang sudah di depannya dia, nggak boleh tumpang tangan. Jadi Smith Wigglesworth berkata, oke, saya pinjam tanganmu, letakkan tanganmu di bagianmu yang sakit. Nah sekarang Anda juga tahu kan inspirasi saya dari mana. Taruh tanganmu yang sakit. Nah di bagian tubuh yang sakit itu sembuh 20.000 orang di Swedia. Zaman itu loh ya, 1900 berapa? Itu 1900, itu 20.000 itu. Kayak hari ini 200.000 orang yang hadir. Dia tidak bisa kalah dengan, dan dia sebut itu sebagai wholesale healing, bukan retail. Ini orang memang kaku bahasanya. Jangan didoakan Smith gak enak, lebih baik didoakan kita aja. Karena kalau dia lihat kanker, digebuk orangnya, digebuk sungguhan pakai tangan. Tapi orang mau ngamuk, keluarganya mau ngamuk, apa boleh buat? Kankernya lenyap. Andai kita punya urapan seperti itu ya. Tapi setiap orang punya urapan yang berbeda caranya. Tapi pelajari satu prinsip. Here is a man uneducated, orang yang tidak pintar.
Orang yang taunya dari kecil itu nggak ngerti politik, nggak ngerti gini gitu, nggak ngerti yang namanya politically correct atau nggak ngerti yang namanya pencitraan, nggak tahu ngerti apa artinya orang lain mikir apa, nggak ngerti itu. Dia terlalu bodoh untuk itu. Tapi dia punya satu hati yang membara melihat orang lain dibebaskan. Dia benci sama setan itu benci setengah mati. Benci sama penyakit itu benci setengah mati. Saya hanya mau ceritakan bahwa orang seperti apa Smith Wigglesworth sehingga dia diberi gelar Rasul Iman. Dan dia membangkitkan pada tubuh Kristus di tahun 1900 awal-awal itu bahwa Roh Kudus itu bisa senyata itu. Terakhir dengan ini saya ceritain Smith, lalu kasih Anda 5 poin ini lalu kita selesai. Smith Wigglesworth bergaul dengan Tuhan demikian rupa. Sampai pada taraf di mana di rumahnya, ya, hati-hati tapi kita jangan terus semerta-merta ngikuti nanti jadi fanatik. Di rumahnya itu koran nggak boleh masuk, majalah nggak boleh masuk, TV nggak boleh nyala. Oh nggak usah gitu, saya nonton TV juga. Tapi kita harus selektif. Tapi intisarinya, sekali lagi, ini orang beda latar belakangnya semuanya. Dia berkata, rumahku dari tempat tinggalku sama Tuhan. Nggak boleh sembarang ada di situ. Ini itu. Dari sini saya tahu sesuatu bahwa Smith ini sangat-sangat mementingkan sakral bagi Tuhan itu apa? Hidupnya. Dia mementingkan ini, yang disebut holy. Kalau Anda baca di Alkitab, kata holy atau kudus itu artinya set apart. Dia holy itu bukan berarti nggak pernah berbuat dosa. Holy itu artinya menjauhi dosa sampai titik hal-hal yang bukan dosa itu sendiri, tapi hal-hal yang kira-kira menyarankan ke arah sana atau mengingatkan aja itu ditumpas. Itu artinya set apart. Jadi bukan sampai taraf perselingkuhan, teman tapi mesra aja langsung diakui, dijauhi, dan dibenci. Tanda-tanda ke arah sana aja langsung semua dihabisi sama dia. Bukan takut, tapi karena sangat menghargai Allah. Ini prinsip yang harus kita pegang. Saya nggak minta semua di sini ada yang aneh, nggak tentu. Saya dulu sekali punya teman yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Ya buktinya nggak ngalami pemakaian Tuhan gimana sih? Kalau pikirannya hanyalah hukum Taurat, hanyalah legalisme, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bukan. Intinya spiritnya bukan itu. Spiritnya yang diajarkan oleh Smith dan juga yang ada pada Henok, bergaul dengan Allah itu sampai pada titik di mana apapun yang kiranya bisa mendukakan Allah, run from it. Jangan kau negosiasi berkata, kan nggak apa-apa, kan begini-begitu. Smith nggak ada gitu. Mendingan dia terlalu hati-hati daripada ceroboh sekali. Satu prinsip yang harus kita pegang, bahwa kalau Tuhan itu begitu sakralnya, kalau kita mau lihat sungguh-sungguh kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di hidup kita, doa kita itu mengandung kuasa, tangan kita diurapi, hidup kita itu sungguh-sungguh dipakainya secara dahsyat. Tak ada firman yang gugur dalam hidupmu, yang keluar dari mulutmu juga tidak ada satupun yang jatuh. Dan you need to protect, melindungi hubunganmu dengan Tuhan di atas segalanya, bahkan lebih daripada lebih melindungi hubunganmu dengan Tuhan, melebihi dirimu melindungi biji matamu. Hubungan dengan Tuhan itu sesensitif itu. Kita harus hati-hati. Kita tidak boleh simpan benci, selalu harus bersih. Smith itu salah satu holiness preacher, di samping semua orang-orang yang saya hari ini bagikan. Ini sekarang menjadi satu tipe manusia yang semakin jarang di dunia. Holiness preacher. Dan ini akan dibenci. Sampai kapanpun selalu akan mengundang persekusi atau aniaya. Dari zaman Smith Wigglesworth, Maria Woodworth, dan sebagainya. John Alexander Dowie. Ini semuanya orang-orang yang menyatakan bahwa holiness is absolute. Ini bukan jadi gila seperti Farisi, ini gak boleh, itu gak boleh, bukan. Saya gak ngikuti. Kalau saya dulu baby rohani mungkin saya ikuti. Tapi sekarang saya ngerti bagaimana membedakan. I know what is applicable to me, what is not. Apa yang bisa aplikasi bagi saya, apa yang bukan. Tapi saya tangkap spiritnya. Segala sesuatu itu ada banyak hal yang tidak bisa kita pelajari. Ada hal-hal yang harus kita tangkap dengan hati. Dan saya menangkap sesuatu dari kehidupan Smith yang saya compare dengan apa yang tertulis di Alkitab, yaitu Henok. Bergaul dengan Allah itu berani bayar harga. Kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan itu melebihi segalanya, daripada menjaga hartamu sendiri, menjaga nama baik, menjaga whatever. Kita harus berani.
Suatu hari saya dan istri saya nonton, long time ago, tapi dari situ saya belajar sesuatu. Sekarang sudah lama banget saya nggak nonton. Nggak ada waktu, bukan karena nggak boleh. Saya masuk nonton itu loh, yang hero-hero yang ijo-ijo dulu itu, nggak tahu namanya apa itu. Bukan, itu zaman yang sekarang, ijo zaman dulu. Udah nggak usah diberi, tapi saya nggak boleh sebut judulnya sih. Cuman ijo tapi ijonya orang Asia. Nggak tahu kan? Bukan buto ijo, bukan. Saya masuk sama istri saya duduk. Udah di tempat yang premier gitu kan. Kita ngedit kan, kencan sama. Itu zamannya anak-anak masih kecil kok, duduk sama-sama di sana duduk. Wih. Meskipun bahasa Inggris, aktornya Chinese, tapi juga sama orang barat semua Hollywood. Di sana saya harus memilih Hollywood atau holiness. Isinya sumpah serapah. Sekali mungkin dia bisa toleransi. Apalah, tutut gitu ya, oke. Tapi habis itu nama Yesus disebut terus. Dikit-dikit kena gampar, Yesusnya keluar. Sekali dua kali, mual aku. Tapi sungkan sama kencan saya, yaitu istri saya. Masa saya ajak datang sini, habis itu langsung ajak keluar. Istri saya ternyata juga sama-sama tidak enak. Lalu kita pas tole-tolean, untungnya suami istri itu sama-sama bergaul dengan Tuhan. Noleh, kita sama-sama berdiri hengkang. Baru masuk 10 menit itu film, udah bayar. Itu kursinya udah enak, yang belakang gitu yang bisa turun gitu loh. Keluar yuk, nggak tahan, kita keluar. Hilang momen, hilang acara. Biarin semuanya itu nggak ada seberapa, tapi saya rasa it's worth it. Hati kalian nggak ada enak sama Tuhan. Bukannya nggak boleh nonton, bukan. Cuman yang gini, aduh saya kebobolan. Saya harusnya baca dulu reviewnya kayak atau apa kayak. Kan saya kira superhero kan masih fine, thank you kan. Kok gini? Akhirnya saya keluar. Setelah keluar saya ngomong sama istri saya, aku nggak tahan. Iya aku yang nggak tahan. Ya sudah, kalau gitu kita makan. Nggak nonton jadi makan juga enak kan, saya ngobrol-ngobrol. Ternyata waktu setelah keluar, yang ngikuti saya keluar ternyata satu bioskop. 3/4. Itu banyakan jemaat. Lihat saya, untung saya keluar. Enggak keluar kan berarti pas film aja oke kok kita. Tapi saya keluar bukan karena mereka. Saya keluar karena saya nggak tahan. Paham ya? Sometimes in little things you have to, draw the line lah. Gambarkan garis itu di pasir. Ini imigrasi Allah, nggak boleh masuk. Aku harus jaga. Orang bilang gua bodoh lah, mestinya nggak apa-apa lah. Terserah. Saya nggak bisa aja. Saya cuma bayangkan kalau papa saya diolok-olok sama orang di film gitu. Terus papa saya namanya disebut-sebut sebagai sumpah serapah. Ini lebih dari papa saya. Ini Tuhan saya. Ya mungkin Anda bilang saya fanatik, nggak apa-apa lah. Tapi hari ini saya masih fine dengan Tuhan. Saya rasa lebih baik daripada kehilangan Tuhan. Mendingan saya kehilangan momen itu. Toh Tuhan gantikan. You see, saya ingin Anda untuk ngerti. Jangan terus, dugem nggak apa-apa. Ayo kita clubbing. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kanan kiri ada orang mabuk. You di situ. Kecuali Anda sembuhkan mereka berdiri di atas meja seperti Smith berkata, kalian semua babi, digituin dulu Smith itu. Itu orang ngawur, itu orang nggak berpendidikan, tapi justru ngawurnya itu tetap bukan karena dia sengaja. Itu karena Tuhan, dia berkata, kalian semua unthankful, nggak berterima kasih. Itu Smith, jangan lakukan itu. Tapi kalau Anda punya keberanian sedikit aja, naik ke meja dan berkata, semua di sini bertobat, ikut cegi semuanya dan lakukan itu. Dan tinggal di sana, kalau Anda keluar, you get out. Karena di situ orang kan blur. Orang akan punya teologi tentang Tuhan gara-gara Anda. Loh ini gimana? Ini gimana make sense-nya? Nggak bisa, kalau kita tuh mau jaga Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita jaga diri sebelum kita jaga orang lain. Hargai kekudusan itu, jangan main-main. Oke, cepat, udah selesai nih. Ya, aduh, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin yang tidak sederhana yang saya berikan kepada Anda. Ya, 1. Kita bisa pelajari dari bergaul dengan Tuhan ini apa? Enoch dan Smith Wigglesworth. 1, kita mesti belajar hancur hati rindukan Roh Kudus dan firman. Ini Smith Wigglesworth itu gampang nangis. Orang gede gitu, gentle giant, raksasa tapi di dalamnya Hello Kitty. Ya, imannya macan, tapi dalamnya itu loh, baby. Dia kalau khotbah, kalau dia doa orang atau kalau dia ngangkul orang sakit atau gimana, dia mudah nangis. Dan dia kalau baca firman itu mudah nangis. Cengeng kah? Jangan coba-coba masuk ring sama Smith Wigglesworth. Ini orang gede, kuat sekali, angkat pipa-pipa itu sendiri. Tapi dia ngerti apa artinya broken. Dia ditanya suatu hari, rahasia urapanmu apa? Bukan iman besar, dia berkata brokenness.
Kenapa ada orang yang masih angku? Aku digini, aku nggak terima. Aku diginiin, masa CGL ku begini-gini. Orang kayak gitu nggak bisa dipakai Tuhan. 100% ayo, nggak bisa dipakai Tuhan. Orang yang hancur, jiwa yang patah remuk, itu yang dipandang Tuhan, tidak hina. Yang lainnya yang kayak gitu-gituan itu akan dipandang angku sama Tuhan. Dia tuh hancur hati. Dia merindukan Roh Kudus dan firman itu aja. Dia hanya mau deket Tuhan. 2, pisahkan diri dari cara-cara duniawi. Itu tadi loh, cerita saya ijo-ijo tadi. Kita mesti pisahkan diri. Kalau bisa prevensi, cegah dulu sebelum kita ke situ. Harus tahu. Tapi kalau nggak bisa, tetap saya rasa perlu ngambil langkah tegas. Jikalau kita perlu, itu lakukan itu. Pacaran yang nggak benar dan sebagainya, cara bisnis yang nggak benar. Gimana kita bisa menjadi kepunyaan Tuhan? 3, Tuhan menjawab iman, bukan metode. Metodenya Smith jangan dicontoh. Imannya dulu. Tuhan itu menjawab. God answers faith, not method. Makanya itu kalau kita nggak punya iman dan kedekatan yang sama dengan Tuhan, nggak bergaul dulu dengan Tuhan, lu mau contoh, orang mau contoh metode kita juga nggak akan sama hasilnya. 4, belajar dari Smith Wigglesworth tentang pelayanan. Iman dan belas kasihan sama dengan mujizat. Dia tidak pernah menggerakkan Tuhan dengan iman saja. Iman itu sudah ada. Tapi waktu dia berbelas kasihan, iman bekerja lewat kasih, di situ mujizat terjadi. Jadi kalau kita doain orang sakit, jangan pikir sembuh enggak. Itu kita mikirin diri sendiri. Kita pikir dari sisi mereka sakit. Dan ini ada Tuhan. Kita coba. Tuhan, nggak mikir diri sendiri, sembuh atau nggak sembuh. Imanku cukup atau enggak, berhenti mikir diri sendiri. Karena kalau iman plus diri sendiri, tak terjadi apa-apa. Iman plus belas kasihan itu mikirin orang lain dan kebutuhannya. Lord, Tuhan, help this person dalam nama Yesus, dan mujizat terjadi. 5, karunia iman dapat ditransferkan. Oh haleluya. Smith Wigglesworth sebelum mati, dia ketemu, dia dekat dengan Lester Sumrall, seorang hamba Tuhan yang pernah sekali membuat goncang Filipina. Suatu kasus kelepasan seperti eksorsis, seperti dahsyat, tapi ini bukan Hollywood, ini real. Itu membuat headline news di seluruh Filipina. Banyak orang bertobat, terima Tuhan, lahir baru, penuh Roh Kudus gara-gara itu. Lester Sumrall adalah seorang hamba Tuhan yang pernah sekali ketemu dengan seorang yang punya ilmu seperti semacam dukun di area itu. Lalu ketika diusir setannya, dalam nama Yesus kau pergi, orang itu bebas. Seperti ketika Paulus ketemu dengan orang di Filipi, si ahli tenung itu. Setelah diusir, dia tidur di satu tempat. Di satu tempat itu tempat seperti persinggahan, karena itu di daerah agak pedalaman. Lalu tiba-tiba ranjangnya diputar-putar. Ini kejadian sungguhan. Setan itu bisa datang lakukan itu. Ini nggak usah, saya nggak takut-takuti, tapi ada satu orang juga saya pernah layani. Dia itu kalau lagi hunting, dia didatangi itu, dia sampai badannya itu terangkat. Ya, itu bukan film juga ada yang gitu-gituin, tapi ini sungguhan. Jadi itu ranjangnya diputar. Lester Sumrall diputar-putar ranjangnya itu, pusing kan, diusir, keluar dalam nama Yesus, keluar pergi, terus ranjangnya semuanya nggak keruan. Nah nanti dia harus bereskan. Jangan tiru nih sekali lagi, ini imannya karena nurun dari Smith. Dia berkata, kembali, saya tanya suruh balik, beresin ranjangku. Ranjangnya lurus sendiri lalu pergi. Saya pernah lakukan itu dulu pada waktu di Ungaran, zamannya sama Pastor Yo. Ada satu orang datang itu nggak sengaja, saya lagi ada di situ di pastorinya tempatnya Pak Samuel Handoko zaman itu. Pada waktu tiba-tiba ada satu orang datang, datang nggak ada apa, cuma ngantar barang atau apa, nggak tahu Pastor Yo ada di sana waktu itu yang selalu. Oh nggak ada, saya sendirian. Saya nggak pernah layani, apalagi kalau perempuan. Tapi itu di tempat office terbuka di depan rumah gitu, di depan langsung pintu. Datang, lalu dia tiba-tiba manifest. Zaman-zaman kita terjadi kelepasan itu di Ungaran. Wah tuh manifest, ini kan rumahnya Pak Sam. Ini kalau ada muntahnya gimana? Saya yang ngepel nanti. Saya ingat Lester Sumrall lakukan apa? Saya berkata, dalam nama Yesus, keluar. Tapi ke wastafel. Orang itu kesurupan pergi ke wastafel, lalu cuci sendiri, lalu habis itu rebah. Lalu setelah itu beberapa teman-teman datang, nggak tahu ada di situ nggak waktu itu. Saya beritahu, iman itu tahu what to do dalam setiap situasi, memberimu perintah dan mendapat perintah dan otoritas dari Tuhan. Dan Lester Sumrall setelah meninggal dunia, dia panggil 2 orang. 2 orang itu yang dia panggil saat itu adalah Rod Parsley dan satu orang lagi namanya Ulf Ekman. Didoakan sebelum Lester Sumrall meninggal. Ulf Ekman pernah dekat dengan Pastor Kong Hee. You see, saya hanya mau cerita kepada Anda bahwa semuanya itu lihat ada estafetnya. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa karunia iman dapat ditransferkan. Live well, because other people will rely on you in the future. Ini 5 muncul kan? Foto segera. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuat
kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.